Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayah. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas 45 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gangguan makan atau eating disorder. Seseorang dengan gangguan makan atau eating disorder berawal dari mengkonsumsi makanan yang lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. Tetapi pada keadaan tertentu, keinginan untuk makan lebih banyak atau lebih sedikit terus-menerus mereka lakukan di luar kendali. Gangguan makan ini biasanya berkembang selama masa remaja hingga ke dewasa. Namun, mereka bisa mulai di masa kecil juga. Wanita jauh lebih rentan mengalami gangguan makan ini. Gangguan makan yang terjadi pada anak-anak atau remaja menyebabkan sejumlah masalah fisik yang serius dan bahkan hingga menyebabkan kematian. Gangguan makan atau eating disorder mempunyai beberapa gejala, seperti depresi, kecemasan, perfeksionis, bahkan kritis terhadap diri sendiri. Orang yang mengalami gangguan makan ini akan menjalani diet yang sangat ketat, bahkan ketika badan mereka sudahlah sangat kurus. Gangguan ini juga menyebabkan penderitanya melakukan olahraga yang sangat berat dan berlebihan karena mereka takut gemuk. Bahkan, perempuan yang mengalami gangguan ini akan mengalami menstruasi yang jarang atau bahkan berhenti. Mereka juga melakukan kebiasaan makan yang aneh, seperti menghindari makanan, makan secara rahasia, atau hanya makan makanan tertentu dalam jumlah kecil. Terdapat beberapa jenis gangguan makan. Yang pertama adalah anoreksia nervosa. Ciri khas dari gangguan ini adalah mengurangi berat badan dengan sengaja, seperti merangsang muntah oleh diri sendiri, menggunakan pencahar, olahraga berlebihan, dan memakai obat penekan nafsu makan. Gangguan yang selanjutnya adalah bulimia nervosa. Bulimia merupakan bahasa Latin dari sebuah kata Yunani, boulimia, yang artinya lapar yang amat sangat. Mereka cenderung makan dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat, seperti orang yang kelaparan. Selanjutnya, mereka akan melakukan kompensasi dari pola makannya tersebut. Mereka akan melakukan berbagai cara supaya berat badan mereka tidak bertambah meskipun mereka sudah makan terlalu banyak. Bulimia nervosa merupakan gangguan psikologis yang menyebabkan terjadinya gangguan pola makan, ditandai dengan makan yang berlebihan dan diikuti dengan muntah yang dirangsang oleh diri sendiri. Bulimia nervosa harus dibedakan dari gangguan depresif, walaupun penderita bulimia sering mengalami gejala-gejala depresi. Gangguan makan yang selanjutnya adalah binge eating disorder. Ditandai dengan mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak, bahkan saat orang tersebut tidak merasa lapar. Orang-orang yang menderita bulimia dapat makan secara diam-diam dan tidak bisa mengendalikan diri mereka saat makan berlebihan. Walaupun serupa, orang-orang yang menderita gangguan makan berlebihan atau BED tidak melakukan tindakan kompensasi seperti mengeluarkan makanan dan berolahraga secara berlebihan. Orang-orang yang menderita BED dapat mengalami kelebihan berat badan ataupun obesitas. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang penanganan gangguan makan. Pengobatan untuk gangguan ini yang utama adalah psikoterapi atau disebut juga terapi bicara untuk menggantikan kebiasaan yang tidak sehat menjadi yang lebih sehat. Salah satunya adalah terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy. Terapi ini terutama dilakukan untuk pengidap bulimia dan gangguan makanan berlebihan. Terapi perilaku kognitif ini akan mengubah pandangan seseorang saat menghadapi sebuah situasi, termasuk mencari penyelesaian masalah dan cara sehat mengatasi tekanan, sehingga pada akhirnya dapat mengubah sikap seseorang menjadi lebih baik. Jenis terapi yang lain yang bisa dilakukan adalah terapi interpersonal, yang memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan hubungan terhadap orang lain. Terapi keluarga yang melibatkan seluruh keluarga untuk membahas gangguan yang dialami oleh pengidap. Selain kedua terapi tersebut, dapat juga dilakukan terapi pola makan untuk membantu seseorang memperoleh kembali dan mempertahankan pola makan yang sehat.
Terapi ini dapat dilakukan oleh ahli gizi dan dokter, terutama kepada pasien dengan berat badan yang kurang akibat gangguan makan. Pemberian obat-obatan mungkin akan dipertimbangkan, meskipun obat tidak dapat menyembuhkan gangguan makan, tetapi dapat membantu mengendalikan keinginan untuk banyak makan, muntah, ataupun kecemasan berlebihan yang menyangkut pola makan dan makanan.